Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Jannah dengan NIM 202109648374. Terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Fikri Farihin dan juga teman-temannya yang saya sayangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metode pembelajaran dalam Islam dan juga beserta hadisnya. Pengertian metode pembelajaran dalam Islam. Kata metode berasal dari bahasa Yunani secara etimologi. Kata metode berasal dari bahasa dua suku perkataan, yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui dan hodos berarti jalan atau cara. Sedangkan menurut istilah para ahli memberikan definisi yang sangat salah satunya tentang metode, yaitu hubungan dengan peserta didik pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Di sini metode dalam pendidikan Islam umum atau agama Islam mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang diciptakan bersama. Karena itu, metode menjadi sebuah sarana yang bermakna dalam menyajikan pelajaran, sehingga dapat membantu siswa memahami pelajaran untuk mereka. Mengingatkan bahwa tanpa metode atau materi pelajaran tidak akan dapat memproses secara efisien dan efektif dalam pendidikan. Di sini juga dijelaskan dalam sebuah hadis surat Al-Maidah ayat 67 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'alu fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasulullah, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan, kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang orang-orang yang kafir. Tafsir ayat di sini. Kata Rasulullah di sini sudah tertentu ma'rifah. Maksudnya Nabi Muhammad dia diminta untuk melakukan tabligh, yaitu menyampaikan ajaran agama secara menyeluruh dan tuntas, tanpa ada yang ditambah ataupun dikurangi atau disembunyikan. Yang kedua, konsekuen dan tegas atau tanpa sungkan, malu atau takut. Yang ketiga, umum, yaitu kepada seluruh manusia tanpa diskriminasi. Nabi Muhammad tidak mungkin dibayangkan tidak melaksanakan perintah itu karena sifatnya amanah atau terpercaya, karena sifatnya siddiq atau jujur. Perintah Allah agar Nabi menyampaikan
agar Nabi menyampaikan apa yang diperintahkan kepadanya itu merupakan risalah, yaitu tugas kerasulan kepada seorang rasul dari Allah. Orang-orang yang telah menyakiti Nabi baik secara fisik maupun mental itu ialah orang-orang yang kafir. Perbuatan orang-orang kafir tidaklah benar. Karena itu Nabi perlu terus-menerus mengajak mereka dan tidak perlu khawatir siapapun dalam tugas tersebut. Di dalam surah An-Nahl ayat 125 sampai 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimisli ma 'uqibtum bihi wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dayqin mimma yamkurun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan jika kalian memberikan hukuman, hukumlah dengan hukuman yang setara dengan yang kalian terima. Akan tetapi jika kalian bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Bersabarlah, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Tafsir di ayat menjelaskan tentang Allah diperintahkan Nabi Muhammad, serulah maksudnya, atau panggillah, ajaklah. Menyeru atau memanggil atau mengajak itu merupakan metode dakwah atau pendidikan, yaitu dari nilai penyeru atau guru. Itulah salah satu metode dakwah atau pendidik Nabi Muhammad. Manusia diseru, dipanggil atau diajak untuk dibawa ke jalan Tuhanmu. Itu merupakan sasaran dakwah pendidik. Jalan Tuhan adalah jalan yang ditunjukkan Tuhan untuk sampai kepadanya. Pendidik atau dakwah dengan metode seruan dan ajakan ini yang dilaksanakan dengan penyampaian informasi yang menyentuh siswa atau audiens. Materi yang digunakan ialah allati hiya ahsan, yaitu data, fakta, dan argumentasi yang lebih baik. Nabi Muhammad telah melakukan upaya dakwah secara total, baik melalui inisiatif sendiri dari diri sendiri maupun dengan melakukan dialog. Setelah pendidikan melakukan usaha yang sungguh-sungguh dalam menyelenggarakan pembelajaran dan penyampaian informasi, baik melalui sepihak dari guru maupun setelah dilakukan diskusi.
Ini merupakan metode ketiga pendidikan, yaitu hukuman dan dalam upaya pendidikan atau dakwah. Seorang guru atau dai tidak jarang mendapat perilaku tidak wajar, bahkan tidak menyenangkan dari siswa atau audiens. Metode lainnya yang berdasarkan pendekatan dengan ketabahan ialah kehilangan akal dalam melihat dan mengatasi persoalan, yaitu kesal, marah, reaktif, dan membabi buta. Dan juga dijelaskan dalam hadis, dalam surat, dan juga dijelaskan dalam Al-Quran, surat Ibrahim ayat 24 sampai 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan likalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة تسس من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kata-kata yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat, dan perumpamaan kata-kata buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap atau tegak sedikit pun. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan berbuat apa yang Dia kehendaki. Tafsir ayat di atas. Kata-kata yang baik ialah kalimat tauhid seperti la ilaha illallah dan segala ucapan yang menyeru kepada kebajikan serta mencegah kemungkaran dan perbuatan tidak baik, atau kata-kata perbuatan yang tidak baik. Kata-kata yang baik itu sama halnya dengan pohon yang subur yang akarnya terhunjam ke dalam tanah sehingga tidak mudah tumbang, sementara dahan-dahannya menjulang ke atas. Pohon itu berbuah setiap saat tanpa kenal musim sehingga sangat bermanfaat bagi manusia. Begitu pula lah orang yang beriman. Ucapan dan perbuatan baiknya akan selalu berguna bagi orang lain. Kata-kata yang buruk adalah ucapan kekafiran, syirik, segala perkataan yang tidak benar dan perbuatan yang tidak baik yang berasal dari orang kafir dan orang musyrik. Mereka disamakan dengan pohon yang sudah tumbang dan tergeletak di atas tanah. Pohon seperti itu tentu saja tidak bisa berdiri dan tidak memberikan hasil apa-apa. Begitulah dengan orang yang mengingkari Tuhan. Allah semakin mengukuhkan iman seorang mukmin dengan ucapan-ucapan berguna dan perbuatan-perbuatan baiknya.
Sebaliknya, orang yang kafir dan musyrik akan semakin tersesat dan terpuruk oleh ucapan-ucapan yang sesat dan perbuatan-perbuatan buruknya. Dan juga dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 175 sampai dengan 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل القلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهب ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فأقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan atau sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau kami mendekati, sesungguhnya kami tinggikan atau derajatnya dengan ayat-ayat itu, tapi dia cenderung kepada dunia dan menuruti hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, anjing itu menjulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat zalim. Tafsir ayat di atas menjelaskan itu merupakan tafsir tentang siapa yang dimaksud ayat tersebut. Intinya mereka adalah orang yang suci sebagai pemuka agama, kemudian mengotori kesucian tersebut dengan mengikuti hawa nafsu yang melanggar aturan-aturan agama. Allah mau dan mampu mengangkat orang itu dari lembah kehinaan dengan ayat-ayatnya. Bila ia mengindahkan ayat-ayat itu, maka ayat-ayat itu mampu mengangkat manusia dari kekafiran, kesyirikan, dan dosa. Manusia bila sudah dikuasai nafsu, maka kelakuannya seperti binatang, khususnya anjing. Anjing itu baik dihalau atau lari maupun tidak dihalau atau istirahat, tetap menjulurkan lidahnya. Maksudnya di sini adalah orang yang sudah dikuasai nafsu, baik dinasihati maupun tidak dinasihati, maka sama saja nasihat itu tidak mempan baginya. Dan orang yang terhormat karena ketinggian imannya, keluasan ilmunya, dan kebenaran perbuatannya, kemudian mengkhianati iman, ilmu, dan kepribadiannya, kedudukannya akan jatuh menjadi sangat hina sehingga sama dengan hewan yang tidak memiliki rasa malu itu. Menyamakan kedudukan seorang yang terhormat dengan hewan yang tak tahu malu itu tentulah merupakan contoh yang sangat jelek. Akan tetapi orang itu sendirilah yang telah menjatuhkan dirinya ke lembah kehinaan itu dengan perbuatan jahatnya.
Pesan ayat ini dengan demikian ialah bahwa manusia perlu menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan tercela supaya tidak terjatuh menjadi manusia yang hina. Ya, mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.